Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islamit Windah. Waktunya kembali kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islamit Windah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan dari Instagram dari @snrllaia 117. Wah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana tips agar sholat tahajud kita itu jadi khusyuk dan nikmat ibadah? Mohon penjelasannya. Nah, ini Ustadz Ridwan jawab nih, karena berhubungan mungkin karena takut-takut gitu jadi aduh pengen buru-buru tahajudnya gitu. Mohon izin gimana Ustadz Ridwan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di antara kiat-kiat kita agar khusyuk dan menikmati untuk tahajud yang kita kerjakan. Di antaranya yang pertama, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah berikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa mengerjakan tahajud dengan baik dan benar. Amin. Makanya ada satu doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena sejatinya saat kita bisa beribadah, mengerjakan satu kebaikan itu bukan karena kita yang mampu. Tapi semuanya karena rahmat, karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian tips yang lain apa? Ya minimal kita ini mengerti apa yang kita baca. Gitu. Apa yang kita baca daripada surah-surah kita. Nah, itu dapat membantu kekhusyuan kita. Kalau kita pahami arti daripada surah atau daripada bacaan dalam sholat kita, maka itu akan membantu kekhusyuan kita. Begitu. Dan yang terakhir barangkali juga gitu, agar lebih nikmat kita berkaca kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah, beliau sholat malam sampai kedua lutut beliau ini bengkak-bengkak. Padahal beliau ada yang sudah pasti dosanya diampuni. Masuk surga lagi. Surganya udah jelas, bagaimana dengan kita? Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Ridwan. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram @siti_nur_ratu. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ustazah. Dan guru-guruku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, apakah ketika kita sholat sudah ada niatan buat sholat tahajud, tetapi kita lupa dan tidak melaksanakan sholat tahajud. Nah pertanyaannya adalah, apakah pahala niat kita untuk sholat tahajud dapat atau enggak nih katanya. Mohon penjelasannya, Ustadz Syah mohon izin dijawab. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka baginya 10 pahala. Ini kalau sudah mengerjakan. Dan barang siapa yang berniat berbuat baik tidak jadi melaksanakan karena satu hal, maka dia sudah dapat pahala niat. Jadi kalau ditanyakan apakah saya dapat pahala tahajud? Tidak dapat pahala tahajud. Yang dapat pahala niat tahajud. Jadi pahala niat tahajudnya. Jadi memang beda. Orang yang masih berniat dan orang yang beriktikad baik ya, orang sudah sangat-sangat benar ingin melaksanakan tahajud lalu terhalang. Nah itu beda dia. Dapat pahalanya luar biasa karena memang dia sudah ingin melaksanakannya, sudah bertekad ingin melaksanakannya. Namun karena satu dan lain hal, misal seorang ibu-ibu ternyata pas mau takbir anaknya nangis, mau disusuin. Subhanallah, maka dia sudah dapat pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syah atas penjelasannya. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram. @muniroh_setiawan. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau bertanya. Alhamdulillah. Sholat tahajud saya lakukan sepertiga malam setiap hari. Wih Masya Allah. Luar biasa di kalah kita ini. Adakah doa yang mustajab agar segala keperluan hajat dikabul? Ada hajat-hajat yang saya panjatkan tapi belum terkabul. Mohon solusinya Ustadz agar saya lebih baik lagi melakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita kalau mau hajatnya dikabulkan ada caranya sebenarnya. Yakni salat sunat hajat. Salat sunat hajat. Jadi kalau salat sunat tahajud adalah mendekatkan diri. Kalau salat sunat hajat adalah memang kalau ada permohonan. Setelah salat sunat hajat, dengerin. Assalamualaikum. Kemudian duduk di antara dua sujud gini. Kemudian langsung siap-siap untuk sujud.
sujud 1 kali, di dalam sujudnya itu baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sambil menekan-nekan semua jari-jari tangannya, jari-jarinya, jadi sudah 10 tinggal tambah 1. Lalu di dalam sujudnya ya sambil sebut apa permohonannya. Kemudian yang kedua dengan cara baca surah Al-Fatihah. Cara surah Al-Fatihahnya pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca salawat, baru minta tutup salawat, baru ihdinas siratal mustaqim. Oh Masya Allah. Ada lagi satu lagi. Apa lagi? Baca Yasin. Oh iya. 41 kali. Waduh banyak ya. Ya udah, Gampang. terima kasih. Undang orang 40 tambah 1. Baca Yasin Kita, sama-sama. iya benar-benar. Terima kasih banyak Ustadz Maulana sarannya. Nanti tolong dicatat ya, dikirim ke sosial media Ustadz Maulana. Sekarang waktu kita mendengarkan kesimpulan dan juga doa dari guru kita Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu waktu ya dalam riwayat disebutkan Allah berada di langit dunia dan Allah memanggil para hambanya, wahai hambaku, apa yang engkau inginkan, apa hajatmu, apa lagi doamu. Kalau di waktu-waktu yang lain kita yang memanggil Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Kita yang mencari Allah. Tapi kalau di waktu tahajud Allah yang mencari kita. Maka itulah kelebihan dan keutamaan yang terbesar daripada tahajud tadi. Bagaimana kita sedang sangat dekat dengan Allah dan Allah sedang meminta kita untuk berdoa. Maka mintalah pada saat tahajud tentu saja dimulai dengan sholat sunnah 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana min al-Qur'anil azim. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله Rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, kita akan kembali menyaksikan Nas Indonesia. عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عسقا